Kemudian kita tekan tombol on, kita putar ke tombol on menyala dan lampu dashboard menyala. Nah, kemudian pada saat starter, on masih menyala, ST mendapatkan listrik, otomatis lampu indikator yang ada tadi mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja kunci kontak saat posisi lock ataupun off, kemudian posisi ACC, kemudian posisi on, dan posisi ST. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari kunci kontak ya, depan dan belakang. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu fungsi dari kunci kontak ini. Kunci kontak ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik yang ada dalam rangkaian sebuah kendaraan ya. Jadi kunci kontak ini sama persis fungsinya dengan kontak lampu yang ada di rumah kita. Akan tetapi kontak lampu di rumah kita itu siapa saja bisa menghidup dan mematikannya. Berbeda dengan kendaraan, tentulah orang yang memiliki anak kunci yang bisa menghidup dan mematikan kendaraan tersebut. Nah, jadi ini adalah tampilan pada bagian depan. Ada lock, kemudian ada ACC, kemudian ada on, dan ada start. Ini pada tampilan depan. Sedangkan pada bagian belakang, di sini terdapat terminal ya. Kalau di belakang ini terdapat kode-kode. Kode apa saja? Ya, kodenya ada terminal B, kemudian terminal ACC. Jadi terminal B ini asalnya dari positif baterai masuk ke terminal B, kemudian terminal B akan memberikan akses kepada ACC, kemudian terminal B juga akan memberikan akses listrik ke terminal on, kemudian terminal B ini juga akan memberikan akses kepada terminal ST. Nah, terminal B ini apa? Terminal B ini asalnya nanti dari baterai. Jadi dari positif baterai itu masuknya ke terminal B. Kemudian ACC ini apa? ACC ini adalah aksesoris. Kemudian on itu apa? Ya, on itu adalah ignition coil ataupun pengapian. Kemudian ST itu apa? ST itu adalah starter. Oke, lanjut lagi. Timbul pertanyaan, ketika lock, apakah ada arus listrik yang mengalir pada kendaraan? Jawabnya tentu ada. Akses listrik yang diberikan adalah untuk alarm dan untuk klakson, yaitu untuk pengaman kendaraan itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini pada posisi ACC. ACC itu musik aja yang bisa menyala, ya, seperti tab ya, tab DVD, kemudian fan ataupun kipas ya. Sementara di dashboard belum muncul, ya, belum muncul apa-apa. Indikatornya tidak menyala sama sekali. Kemudian ketika pada posisi on, lampu di dashboard ataupun lampu indikator di dashboard itu menyala, ya, menyala semuanya. Musik juga tetap menyala. Kemudian pada saat starter, musik tiba-tiba mati. Kemudian pada saat mesin menyala, lampu-lampu indikator tersebut juga mati. Nah, kemudian pada saat starter dilepas, maka kembali posisi on, musik kembali lagi menyala. Timbul pertanyaan seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah, nah ini jawabannya. Pada posisi lock ya, pada posisi lock ini, posisi off ya, semua mati kecuali alarm dan klakson. Ini adalah untuk pengaman dari kendaraan tersebut. Nah, jadi semuanya mati kecuali yang dua ini. Kemudian pada posisi ACC ataupun ACC, ini dikhususkan untuk aksesoris ya, seperti tab, DVD, kemudian fan ataupun kipas ya. Dia menyala. Kemudian pada posisi on. Nah, pada posisi on, lampu-lampu di dashboard akan menyala, termasuk lampu-lampu ya, termasuk lampu besar. Nih, contohnya posisi on,
tab, DVD, VCD, TV itu menyala, fan, kipas angin juga menyala, lampu-lampu indikator, kemudian pompa, ini pompa elektronik jika sudah menggunakan sistem injeksi ya. Kemudian di sini ignition ataupun pengapian pada busi. Kemudian lampu-lampu. Intinya pada posisi on ini semua kelistrikan sudah bisa dinyalakan. Nah, kemudian pada saat di starter apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah ini dia. Pada saat starter tentu motor starternya berputar sehingga mesin akan menyala. Otomatis lampu-lampu yang ada di indikator yang harusnya mati dia akan mati, kecuali lampu indikator rem parkir ataupun rem tangan, kemudian indikator sabuk pengaman, kemudian indikator pintu ya, kemudian indikator apa lagi, pokoknya ada indikator yang harus nyala. Nah, ketika mesin sudah menyala, kemudian starter ini saya lepas, maka kembali kepada posisi on. Nah, tiba-tiba dikagetkan dengan musik yang kembali menyala. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja? Kita lanjut ke rangkaiannya lagi. Lanjut. Nah, jadi di sini saya ilustrasikan seperti ini ya. Di dalam kunci kontak itu saya berikan ilustrasi seperti angka 7 ini. Ya, angka 7 ini dianggapkan adalah sebuah plat listrik ya. Oke, kita lihat cara kerjanya. Nah, dari positif baterai mengalir masuk ke terminal B. Nah, jadi di sini adalah terminal B. Maka arus listrik juga akan mengalir ke plat yang berwarna putih ini. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ke terminal ACC. Nah, jadi arus yang ada di sini tadi mengalir masuk ke ACC. ACC itu aksesoris ya, seperti tab, DVD dan segala macamnya. Oke, dia menyala. Kemudian kita tekan tombol on. Kita putar ke tombol on. Nah, ACC juga masih bisa menyala, kemudian on menyala dan lampu dashboard menyala. Ya. Ini semuanya menyala termasuk dengan ignition coil tadi ataupun pengapian. Nah, kemudian pada saat starter on masih menyala, di sini mati, aksesoris mati, ST mendapatkan listrik untuk memutarkan motor starter. Ketika motor starter berputar, maka mesin akan menyala. Otomatis lampu indikator yang ada tadi mati ya, kecuali indikator yang harus nyala itu seperti rem tangan, kemudian sabuk pengaman, kemudian indikator lampu ya, indikator pintu. Intinya indikator itu harus menyala kecuali indikator baterai tadi. Kalau indikator baterai tadi menyala pada saat mesin hidup, maka ada kerusakan pada sistem pengisian. Kemudian pada saat mesin hidup, lampu indikator check engine menyala, berarti ada kerusakan terhadap mesin tersebut. Nah, ketika mesin menyala tadi, starter dilepas, maka akan kembali ke posisi on. Nah, secara otomatis si ACC tadi, aksesoris, akan mendapatkan suplai listrik lagi, sehingga tab akan kembali menyala. Oke, timbul lagi pertanyaan, kenapa pada saat kita ST ACC diputuskan aliran listriknya? Jadi jawabannya, motor starter ini membutuhkan arus listrik yang kuat ya, yang besar untuk memutarkan flywheel. Jadi flywheel itu terhubung ke poros engkol, dan poros engkol nanti akan menarik dan mendorong piston. Nah, bayangkan aja lah di mobil itu pistonnya 4. Jadi membutuhkan listrik yang besar. Kalau seandainya musik hidup, jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk ya kan, otomatis baterai ini termakan listriknya oleh aksesoris. Maka starter tidak akan mampu berputar. Makanya untuk ST ACC harus dimatikan terlebih dahulu. Jadi aliran listrik full mengalir ke terminal on dan terminal ST seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kebetulan di sini hari hujan dan hari sudah pukul 2. Oh ya, sebelum itu, jika video ini bermanfaat silahkan di like.
Jika dirasa tidak bermanfaat, silahkan di like juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.